Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di mata kuliah analisis laporan keuangan bersama saya Dewi Ika Oktavia di pertemuan yang keberapa? Yang ke-10. Oke, di pertemuan 10 ini nanti kita akan membahas materi mengenai analisis rasio aktivitas. Ini analisis rasio yang ketiga ya. Yang pertama dulu rasio likuiditas ya, terus solvabilitas, dan yang sekarang adalah aktivitas. Oke, langsung saja. Dari kalimat rasio aktivitas, pengertiannya adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki atau mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya dari perusahaan. Nah, yang jadi fokus di sini adalah di kata aktivanya ya, berarti nanti selama materi analisis rasio aktivitas ini kita akan selalu menyebutkan dan selalu membahas mengenai aktiva ya, akun aktiva yang ada di laporan keuangan. Seperti apa? Misalnya berhubungan dengan kas, piutang, persediaan, dan akun aktiva lainnya. Oke. Nah, selanjutnya mengenai tujuannya apa sih kita menganalisis rasio aktivitas, penting nggak? Kalau sudah ada tujuannya pasti penting ya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Nah, di sini akun aktiva yang berhubungan dengan tujuan yang pertama adalah mengenai piutang ya. Terus yang kedua untuk menghitung rata-rata penagihan piutang harinya. Jumlah harinya berapa. Nah, itu juga berkaitan dengan akun aktiva yaitu piutang. Terus yang ketiga, untuk mengetahui berapa hari rata-rata persediaan yang tersimpan di gudang. Nah, dengan menganalisis rasio aktivitas ini, teman-teman jadi tahu ya berapa jumlah hari rata-rata persediaan yang tersimpan di gudang. Otomatis persediaan yang belum terjual. Nah, ini berkaitan akun aktiva yaitu persediaan. Terus yang keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja dalam satu periode. Nah, modal kerja apakah teman-teman masih ingat? Modal kerja rumusnya apa? Rumusnya seluruh total aktiva lancar dikurangi dengan total utang lancar. Nah, nanti kalau misalnya ada perhitungan yang menyebutkan rumus modal kerja, berarti teman-teman harus mencari sendiri ya. Nggak mungkin di laporan keuangan itu sudah ada akun modal kerja. Nah, itu nggak mungkin. Jadi teman-teman harus menghitung sendiri modal kerjanya dengan cara total utang lancar dikurangi total aktiva lancar dikurangi total utang lancar, seperti itu. Kemudian yang kelima, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap. Nah, ini akun aktivanya adalah aset tetap. Terus yang terakhir, untuk mengukur penjualan terhadap penggunaan semua aktiva perusahaan. Nah, ini berhubungan dengan seluruh aktiva ya, seluruh aktiva, entah itu aktiva lancar maupun aktiva tetap. Pasti nanti rumusnya pakai total aset ya, total aktiva. Oke. Itu tujuannya. Untuk manfaatnya hampir sama ya dengan tujuannya, tetapi di sini sudah dikelompokkan di aktiva mana, maksudnya di akun aktiva mana. Yang pertama di akun aktiva piutang. Nah, manfaatnya menganalisis rasio aktivitas itu apa? Untuk yaitu mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Itu nanti jumlahnya pakai satuannya pakai kali ya. Pakai hari. Nah, kemudian jumlah hari penagihan piutang, days of receivable. Kemudian di akun persediaan, teman-teman jadi tahu berapa jumlah hari rata-rata persediaan yang tersimpan di gudang. Hampir sama ya, seperti tujuannya. Terus modal kerja dan dalam bidang aktiva dan penjualan. Nah, ini hampir sama dengan tujuannya. Oke, selanjutnya mengenai jenis-jenis rasio aktivitas. Nah, ini yang paling penting. Dan ini nanti teman-teman yang mendapatkan jatah tugas tentang rasio aktivitas ya, untuk menganalisis rasio aktivitas, teman-teman harus paham betul jenis-jenisnya apa aja.
dan bagaimana perhitungannya sekaligus interpretasinya. Jangan lupa, itu yang paling penting. Interpretasi khusus dan interpretasi umum. Yang pertama apa? Teman-teman harus paham mengenai perputaran piutang. Apa itu account receivable turnover? Ya, kemudian perputaran persediaan atau inventory turnover. Yang ketiga, perputaran modal kerja, working capital turnover, dan yang terakhir adalah perputaran total aktiva atau total asset turnover. Langsung saja ke rumusnya ya. Rumus yang pertama mengenai account receivable turnover atau perputaran piutang. Nah, perputaran piutang ini untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui berapa kali ya perusahaan itu dapat menagih piutangnya, ya, seperti itu. Atau bisa juga kita sebut, atau bisa juga kita katakan bahwa perputaran piutang itu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengubah piutang itu menjadi kas. Jadi kan namanya itu perputaran ya, mengubah piutang ini menjadi kas dengan cara apa? Ya ditagih ke customernya. Kan kalau piutang berhubungan dengan customer, yang hutang adalah customernya. Nah itu kemampuan perusahaan dalam menagih piutang ke customer. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah penjualan kredit atau penjualan saja ya, dibagi dengan piutang dagang atau piutang rata-rata. Nah untuk penjualan kredit ini, kalau misalnya memang di laporan keuangannya itu sudah jelas menyebutkan bahwa penjualan yang dimaksud adalah penjualan kredit. Tetapi kalau memang tidak ada penjabarannya, hanya total penjualan saja, pakai penjualan saja juga tidak apa-apa. Misalnya kayak di laporan keuangan yang di perusahaan-perusahaan TBK ya, sudah publish, yang sudah bisa kita akses, itu biasanya di sana tidak dirincikan apakah penjualan itu termasuk yang tunai berapa, yang kredit berapa, tetapi teman-teman langsung ambil saja total penjualannya ya, itu langsung masukkan saja ke rumus. Terus dibagi dengan piutang dagang atau piutang rata-rata. Nah, itu untuk mengetahui berapa kali kemampuan perusahaan bisa mengubah piutang ini menjadi kas ya. Nah, kapan dibilang baik, kapan dibilang tidak baik, bisa kita bandingkan dengan yang pertama adalah standar rata-rata industri. Ini ambil dari Kashmir lagi ya. Kalau ini untuk membandingkan seluruh industri perusahaan di berbagai sektor industri. Nah, hasilnya adalah standarnya itu 15 kali. Berarti apa? Bisa kita bandingkan bahwa misalnya hasil perhitungan dari perputaran piutang itu adalah lebih dari 15 kali, misalnya 16 kali. Oke, 16 kali. Berarti apa? Berarti bagus ya, perusahaan mampu mengubah piutang menjadi kas ya sebesar 16 kali atau bisa melebihi dari standar. Itu sudah bagus karena lebih semakin besar atau semakin banyak hasil perhitungan dari perputaran piutang, maka akan semakin bagus juga kinerja dari perusahaan dalam menagih piutang, seperti itu. Kemudian rumus yang kedua ini adalah rumus turunannya ya, mengenai hari rata-rata penagihan piutang. Nah, kalau yang di atas itu kan berapa kali kemampuan perusahaan ya. Terus kalau yang sekarang bisa dihitung nih, kira-kira dalam satu customer ya, misalnya ya customer A, perusahaan bisa menagih piutangnya itu berapa hari ya, seperti itu. Nah, rumusnya apa? Rumusnya jumlah hari dalam 1 tahun, pakai saja 360 lah. Kita bersamakan persepsi aja ya, soalnya ada yang 365, ada yang 360. Kita pakai 360 aja. 360 hari dibagi dengan hasil dari perputaran piutang kalau misalnya teman-teman sudah menentukan perputaran piutangnya. Tetapi misalnya kalau belum,
teman-teman bisa pakai rumus yang di bawahnya, yaitu piutang rata-rata dikali 360 dibagi dengan penjualan kredit atau penjualan saja. Nah, seperti itu. Bisa dibilang baik atau buruk, bagaimana Bu? Nah, bisa tidak perlu dibandingkan dengan standar rata-rata industri ya. Kalau ini tidak ada standar rata-rata industri. Jadi, teman-teman membandingkannya dengan apa? Dengan tanggal jatuh tempo. Ya. Misalnya ya, customer A. Tanggal jatuh temponya adalah 2 tahun. Ternyata hasil dari perhitungan ini ya, hasil perhitungan ini adalah 2 tahun itu berapa hari? 360 tambah 360 ya. Misalnya 1 tahun aja deh, 360 hari. Nah, ternyata hasil perhitungannya itu adalah 500 hari. Berarti apa? Berarti tidak baik kan? Terlalu lama dalam menagih piutang, perusahaan kinerjanya tidak baik. Artinya apa? Semakin besar angka yang dihasilkan dari perhitungan, ini bukan debt of receivable collection ya, tetapi days of receivable collection. Nah, maaf ya, ini harusnya diganti. Days of receivable collection-nya itu semakin besar atau semakin banyak dari tanggal jatuh tempo, maka kinerja perusahaan dalam menagih piutang itu semakin tidak baik ya, tidak bagus kinerjanya. Nah, seperti itu untuk perputaran piutang. Yang kedua, perputaran persediaan atau inventory turnover. Rumusnya apa? Penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, ini artinya apa? Perputaran persediaan itu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menjual persediaannya. Sama ya, sebenarnya perputaran persediaan itu mengubah persediaan menjadi kas lagi. Karena akan digunakan untuk memproduksi lagi dan untuk dijualkan lagi. Nah, seperti itu. Makanya dinamakan perputaran. Oke, kembali ke rumus ya. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan persediaan. Ada standarnya. Standarnya rata-rata industrinya adalah 20 kali. Bisa dibandingkan dengan standar atau bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasilnya berapa tahun sebelumnya? Kalau misalnya tahun sebelumnya itu 5 kali dan sekarang itu 6 kali, berarti bisa disimpulkan bahwa sudah ada peningkatan, berarti bagus ya. Kemampuan perusahaan dalam menjual persediaannya itu sudah bagus kalau misalnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan ada peningkatan. Tetapi kalau misalnya teman-teman sepakat untuk memakai standar rata-rata industri, nah di sini standar rata-rata industrinya 20 kali, berarti hasilnya harus lebih dari 20 kali untuk dikatakan kinerja perusahaannya itu baik dalam menjual persediaan. Tetapi kalau misalnya di bawahnya, itu berarti sebaliknya ya. Nah, di sini juga ada rumus turunannya, yaitu mengenai days to sell inventory. Dihitung nih berapa hari kemampuan perusahaan dalam menjual menjual persediaannya. Rumusnya apa? Rumusnya persediaan dibagi dengan HPP. HPP-nya itu dibagi dengan 360 dulu, baru persediaan dibagi dengan HPP dibagi dengan 360 itu. Itu rumusnya ya. Artinya apa? Kebalikan dari perputaran inventorinya. Kalau harinya semakin lama ya, semakin besar angka yang dihasilkan dari rumus perputaran penjualan persediaannya akan semakin dianggap tidak bagus kinerja dari perusahaannya. Kenapa? Karena misalnya dalam satu botol aqua ya. Terus hasil dari perhitungan days to sell inventory-nya itu adalah 50 hari. Berarti apa? Dalam perusahaan itu dalam menjual satu botol aqua saja membutuhkan 50 hari. Berarti terlalu lama kan? Nah, itu. Kenapa kita harus menentukan atau kenapa kita harus menghitung days to sell inventory. Nah, kalau ini dibandingkan dengan apa? Ya di logika saja, kalau misalnya semakin lama ya, semakin besar angka yang dihasilkan, maka semakin tidak bagus kinerja perusahaannya. Seperti itu.
Kemudian yang ketiga ya, mengenai perputaran modal kerja atau working capital turnover. Nah, rumusnya apa di sini? Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Nah, modal kerja, penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Di laporan keuangan nanti teman-teman cari aja modal kerjanya dengan cara total aktiva lancar dikurangi dengan total utang lancar. Nah, di sini dibandingkan dengan standar rata-rata industri itu 6 kali. Berarti apa? Berarti semakin besar hasil dari perhitungan perputaran modal kerja akan semakin baik juga kinerja dari perusahaannya. Kenapa? Karena modal kerja itu, kalau perputaran modal kerja itu kan sama ya, sama dengan persediaan juga, sama dengan piutang juga. Berarti bagaimana kemampuan perusahaan itu dalam mengubah modal kerja itu menjadi kas lagi, kemudian digunakan untuk kegiatan operasional lagi, dijadikan kas lagi, kemudian digunakan untuk kegiatan operasional lagi dan seterusnya. Nah, itu lebih cepat kan akan lebih bagus ya. Lebih cepat akan lebih bagus, dan ini sudah saya jelaskan secara rinci di bab analisis modal kerja ya. Nah, standarnya apa? Standarnya pakai standar rata-rata industrinya 6 kali, tetapi sama ya dengan analisis dengan perputaran yang lain. Kalau misalnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan ada peningkatan, bisa dikatakan bahwa kinerja perusahaannya sudah bagus, seperti itu. Oke, yang terakhir mengenai perputaran total aset atau total asset turnover. Rumusnya apa? Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva. Ya, penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, standar rata-rata industrinya di sini adalah 2 kali. Cukup kecil ya. Cukup kecil. Nah, di sini kalau misalnya dihasilkan pada perhitungannya itu hasilnya adalah lebih dari 2 kali, itu berarti bisa dikatakan perusahaan itu memiliki kemampuan dalam mengubah seluruh aktivanya menjadi kas karena dijual ya, kan ini penjualan dibagi dengan total aset. Nah, kemampuan perusahaan dalam menjual asetnya ini mengubah asetnya ini menjadi kas itu lebih cepat, lebih bagus ya, berarti semakin tinggi semakin bagus kinerjanya. Sama ya dengan fixed asset turnover. Nah, kalau fixed asset turnover ini rumusnya penjualan bersih dibagi dengan aktiva tetap. Kalau di sini hanya aktiva tetap. Kalau yang di atas tadi total aset. Nah, standarnya apa? Standarnya pakai yang bawah ini ya, perputaran aset tetap standarnya adalah 5 kali. Sama dengan perputaran total aset yang ada di atas. Semakin besar angkanya berarti akan semakin bagus kinerja dari perusahaan. Berarti apa? Kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualannya itu sudah bagus, seperti itu. Maaf ya, saya ralat yang total aset itu berarti kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh aktivanya ya, dalam menghasilkan penjualan atau omset itu sudah bagus jika lebih dari 2 kali hasilnya. Oke. Sudah ya, ini rumus yang terakhir dari analisis rasio aktivitas ya, teman-teman. Nanti untuk kasus kita akan praktek di kelas saja. Kalau di sini kita teori saja. Sampai jumpa di pertemuan ke-10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.